Salah satu mungkin gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Saja. Oh, biasa saja gitu ya? Oke. Silahkan kalian renungkan dulu sejenak, ya. Kalian berdiam sejenak. Kalian ingat mulai dari kalian tadi pagi bangun sampai kalian saat ini tiba di sekolah ini, ya. Silakan kalian sejenak merenungkan itu. Ya, silakan kalian renungkan sejenak. Tadi pagi kalian habis bangun pagi, apa yang kalian alami dan apa yang mungkin kalian terima, sesuatu yang mungkin menggembirakan kalian atau mungkin juga sesuatu yang kalian temui di dalam perjalanan. Silakan merenung untuk sejenak. Oke, sudah ya. Nah, ada yang mungkin mau bercerita pengalaman kalian tadi pagi, apa yang kalian rasakan? Ya, gimana? Pagi saya ketemu sama Pak. Ketemu di mana? Oh, di perjalanan ya. Ya, saya lihat tadi naik sepeda motor ya. Sepeda motornya yang besar itu sama ini kayaknya ya. Jadi sama ini pakai sepeda motor merah dengan gagahnya berangkat ke sekolah begitu ya, dengan bawa tasnya gitu ya. Nah, itu adalah apa yang kita alami. Tadi kebetulan beriring-iringan ya. Dia keluar dari gang, saya juga dari belakangnya gitu ya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman kita ya. Pasti ada, setiap orang punya pengalaman tersendiri, dan itulah awal dari perjalanan kita di pagi hari ini. Setelah kalian tadi bangun tidur, yang mungkin sudah sholat dan sudah mungkin sarapan dan sebagainya. Ada yang belum sarapan pagi ini? Ada. Ya, kenapa kok belum sarapan? Males, Pak. Oh, males. Kenapa? Memang nggak biasa sarapan? Iya. Oh gitu. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya itu menurut kesehatan itu lebih baik orang itu sarapan pagi meskipun tidak makan siang, ya, daripada tidak sarapan dan makan tapi makan siang, gitu ya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Ini ya pertanyaan saya tadi. Kenapa orang lebih baik sarapan daripada hanya makan siang? Ada yang tahu alasannya kenapa? Belum tahu ya? Nah, ini yang juga perlu untuk kalian pahami. Bahwa apa? Kita itu melakukan aktivitas itu lebih banyak di siang hari atau malam hari? Siang. Dimulai dari pagi apa siang aktivitas kita itu? Pagi. Gitu ya. Pagi. Nah, karena kita memulai aktivitas itu di pagi hari, maka sebaiknya pagi hari itu perut kita isi. Karena itu menjadi sumber energi bagi kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang pagi ini, mungkin sampai siang, utamanya untuk belajar. Ya, untuk belajar sebagai siswa. Supaya apa? Otak kita yang akan kita gunakan untuk berpikir ini ada tenaganya. Karena berpikir itu juga butuh energi. Untuk berpikir itu juga butuh tenaga. Nah, untuk itu maka perlu kita isi supaya kita bisa. Biasa yang tahu
tahu langsung angkat tangan, tapi jangan jawab dulu. Takutnya yang angkat tangan bisa lebih dari satu anak ya, karena ini akan Bapak beri tanda siapa yang jawab benar dan siapa yang salah. Ya. Yang penting jawab dulu gitu ya. Nanti nilainya pasti beda ya, karena tetap kita hargai jawaban benar sama jawaban yang salah, tetap kita hargai, tapi harganya beda gitu. Harganya beda, sama dengan kalian beli telur yang bagus sama telur yang harganya beda. Baik. Nama perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut? Ya, mencair. Nama berapa? Haikal. Nomor absen? 13. 13. Haikal. Bagus. Kemarin, Pak. Betul ya? Kasih tepuk tangan. Ya. Kalau misalnya kayu diubah menjadi kursi, itu perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Angkat tangan. Ya. Nomor absen? 15. Perubahan fisika. 15 ya. Fajar ya. Tepuk tangan. Ya. Lanjut. Kalau besi berkarat itu perubahan fisika apa perubahan kimia? Kimia. Salah. Kimia. Nomor absen? 19. 19. Oke, namanya Sherin ya. Ya. Oke. Betul, tepuk tangan. Ya. Sekarang sebutkan contoh. Baik ya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana susunan partikel pada cair dan gas itu ya, kaitannya dengan massa jenis. Silakan sekarang kalian membentuk 9 kayak biasanya itu. 3 belakang, 3 tengah, 3 di depan. Silakan. Langsung kayak kemarin, langsung bentuk. 3 depan, 3. Oke. Ya, lagi. Langsung 3 depan, 3 tengah, 3 belakang. Baik, kalian buat serapat mungkin. Kira-kira berapa tegel yang kalian butuhkan? Buat serapat mungkin. Makin rapat makin baik. Lalu kamu hitung kalian membutuhkan berapa tegel. Yang belakang bisa agak ke depan. Maju lagi enggak apa-apa. Kalau bisa sedikit-dikitnya kalian membutuhkan tegel. Ya, coba dihitung. Itu butuh berapa tegel itu? Coba dihitung. Mereka bersembilan membutuhkan berapa tegel? Coba dihitung. Mereka membutuhkan berapa tegel? 3. Semuanya bersembilan itu membutuhkan berapa tegel? Serapat-rapatnya. 1, 2, 3. Berapa? Butuh berapa itu? Masuk cuma 2. Semuanya berapa itu? Coba dihitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tegel, ya kan? Ya, oke. Kalian membutuhkan 6 tegel, gitu kan ya? Betul, oke. Bersembilan. Nah, sekarang kalian jaraknya agak menjauh sedikit. Sekarang berapa tegel yang kalian butuhkan? Coba dihitung berapa tegel yang kalian butuhkan? 1. Ya, butuh berapa kalian saat itu? Berapa tegel yang kalian injak semuanya bersembilan itu? Kalian bersembilan membutuhkan berapa tegel? Berapa tegel? Kalian bersembilan membutuhkan berapa tegel itu? Coba, ayo latihan berhitung. Itu kan bisa dihitung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kotaknya itu butuh 16 tegel. Ya kan? Nah, sekarang kalau memisah lagi agak jauh
Agak jauh. Agak jauh lagi. Jaraknya agak jauh. Nah, coba. Kalau itu kita hitung kotak begitu, ya kotak gitu. Berapa tegel yang mereka butuhkan? Kotak semuanya ya. Ini dianggap kotaknya gitu. Mulai dari pojoknya sana sampai ke sana. 1, 2, 3, 4. Kesininya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti butuh 20 tegel. Gitu ya, butuh 20 tegel. Baik. Baik, semuanya tepuk tangan dulu. Ya. Baik, gini. Mari kita diskusikan apa yang baru saja didemonstrasikan oleh teman kalian tadi. Ya. Pada saat tadi bersembilan tadi rapat begitu, posisinya rapat. Dia tadi hanya membutuhkan berapa tegel? 6. Ya, pada saat rapat tadi dia kan hanya membutuhkan 6 tegel saja. Tadi begini. Ya, tadi bersembilan tadi kan begini gitu ya. Dia hanya membutuhkan 6 tegel. Kemudian yang kedua tadi dia mengembang sampai membutuhkan 9 tegel. ya tadi membutuhkan ya ternyata tadi membutuhkan ya berapa ini? Membutuhkan 12 tadi. Oh tadi ke belakangnya juga 3 ya, 4 ya, penuh tadi kayaknya ya. Oke, tadi membutuhkan 16. Jadi membutuhkan 9, 6. Tadi membutuhkan 16. Kemudian yang pada saat jarang-jarang tadi 20. ya ternyata butuh 20. Ya, tadi yang ketika tadi berjalan seperti ini butuh 20 tegel. Oke. Pertanyaannya, kalau yang tadi membutuhkan 6 tegel sama yang 16 tegel, kalau ditimbang lebih berat mana? 6. Kalau 9 anak tadi saya timbang, pada saat dia membentuk 6 tegel sama pada saat dia membentuk 16 tegel, orang 9 itu kalau saya timbang lebih berat mana? Betul, sama-sama orang 9 dan dia kan bobotnya tidak berubah. Kan saya tidak menghitung keramiknya kan. Yang kita hitung bobotnya anak tadi. Ketika dia baik pada posisi membutuhkan 6 tegel, 16 tegel maupun 20 tegel ini, kesemuanya bobotnya sama banyak karena ditimbang dan dihasilkan dari 9 bobotnya anak tadi. Begitu. Nah, sesuai dengan konsep massa jenis, ya, massa jenis yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah massa dibagi volumenya. Massa ini adalah bobotnya tadi. Volume ini kita ibaratkan luasnya tempat yang dia tempati tadi. Berarti pada saat A, B, C, mana yang massa jenisnya paling besar? Massa jenis itu massa dibagi volume. Ini massanya, anggap saja 9 anak tadi massanya adalah 90 kg. Masing-masing anak katakan 10 kg, 10 kg misalnya gitu ya, biar gampang. Ya, kalau yang A ini kan berarti massa jenisnya, ya jenisnya itu adalah 90 dibagi 6. Kalau yang ini berarti massa jenisnya sama dengan 90 dibagi yang sebelah sini dibagi 20. Yang ini
massa jenisnya sama dengan 90 dibagi 16. Coba, meskipun kalian tidak menemukan hasil akhirnya, tapi dari pembagian ini, coba, mana yang menghasilkan nilai paling besar? Yang A, B, atau C? Yang menghasilkan nilai paling besar? B. Yang? C. Yang? C. Yang C ya? Coba, gini. Ada 90 roti dibagikan ke 6 orang. Ada 90 roti dibagikan ke 16 orang. Ada 90 roti dibagikan ke 20 orang. Mana yang dapat paling besar? Nah, berarti malah yang ini yang paling besar massa jenisnya. Karena apa? 90 dia cuma dibagi 6. Kemudian yang ini 90 dibagi 16. Yang ini 90 dibagi 20. Berarti gitu ya. Ketika benda itu makin renggang-renggang, massa jenisnya menjadi makin besar atau makin kecil? Nah, kalau partikel-partikel penyusunnya makin renggang, berarti massa jenisnya akan makin kecil, ya. Tapi juga tergantung kepada bobot dari masing-masing partikelnya. Ada enggak benda itu yang volumenya sama tapi bobotnya lebih besar? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak yang sama-sama 1 liter tapi bobotnya beda? Ada enggak? Ada. Contohnya apa? 1 liternya besi sama 1 liternya kapas. Nah, pasti lebih beratan yang Besi. iya itu. Jadi yang mempengaruhi massa jenis ini bisa juga bobot dari masing-masing partikel penyusunnya, bisa juga disebabkan oleh volume dari benda itu. Makin besar volumenya, maka menyebabkan massa jenisnya makin kecil. Makin besar bobotnya, massa jenisnya makin besar. Ya, jadi makin besar bobotnya, massa jenisnya makin besar. Makin besar volumenya, asalkan massanya sama, massa jenisnya makin kecil. Itu pemahamannya yang kemarin itu yang sudah kita diskusikan dan praktekkan di pertemuan sebelumnya kemarin. Ini adalah pemahaman terkait dengan partikel penyusun dari zat itu. Nah, sekarang
Jadi ini awalnya plastik ini tenggelam ya. Nah sekarang kalau airnya ini saya jadikan air garam, ya perhatikan, dengan saya tambah garam. Oke, saya tambah garam. Coba perhatikan dengan sekarang kalau airnya saya aduk. Nah, setelah berubah menjadi air garam dengan, nah saya menambahkan air garam tujuannya meningkatkan massa jenisnya air. Nah ini lihat, sekarang plastiknya naik karena tadi awalnya air biasa, dia sudah menjadi air garam. Nah itu, dia akan bergerak naik. Nah itu kan, dia bergerak naik. Ya. Pertanyaannya sekarang, kapal itu terbuat dari apa? Besi. Tapi kenapa kapal itu bisa terapung di? Baik, gimana menurut kalian pelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ya. Jadi apa yang membuat pelajaran menjadi menyenangkan? Ada praktek-praktek yang seperti ini ya. Jadi kita upayakan, kita akan coba, kita buktikan dalam bentuk praktek-praktek itu sehingga menjadi makin menyenangkan. Baik, sekian dulu. Selamat pagi. Silakan dikerjakan latihan-latihannya.